komponen otomotif apa nih yang paling banyak diserap di pasar Amerika Serikat sendiri, Pak Rahmat? Ya, kalau kita lihat dari pasar ya, Amerika itu pasar terbesar kedua ya, setelah Cina, gitu kan ya. Oke. Artinya memang menarik, gitu kan Iya ya, iya. menarik untuk industri otomotif dan komponennya, gitu kan ya. Mmm, Sehingga karena memang untuk otomotif sendiri, kendaraan sendiri itu masih agak kesulitan ke Amerika, sehingga yang kita coba dorong industri komponennya. Karena kenapa? Karena mungkin less restriction untuk mmm, komponen. Sedangkan kendaraan itu kan syaratnya macam-macam. Dari sisi safety, dari sisi CO2, nah itu syaratnya agak susah. Sehingga yang kita dorong ini sebenarnya komponennya, gitu kan ya. oke. Jadi ya tetap di Amerika itu tetap menarik. Jadi kalau kita lihat pergerakan industri komponen 3 tahun terakhir ini, kita kan ini anggota kita ini banyak melakukan semacam pameran lah, gitu kan ya, pameran di Amerika itu untuk mengenalkan produk kita, Iya. gitu kan. Nah dan itu bagus untuk cari konsumen, gitu kan. Ada teman kita itu di anggota kita itu yang dulunya hanya punya 10 customer dengan banyak pameran ke Amerika sekarang berkembang menjadi 18 customer. Nah, itu kan satu kesempatan ya. Jadi memang COVID itu satu sisi memang memberikan berkah buat kita gitu kan. Jadi kita Mmm, berusaha untuk ekspor, oke. untuk menjaga kapasitas produksi kita. Mmm. Baik, lantas sejauh mana dukungan pemerintah untuk industri otomotif nasional? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Yanes dan juga Pak Rahmat. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAM, kemudian juga Pak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Baik, Pak Yanes, kalau kita mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan juga oleh eh, Pak Rahmat Basuki begitu. Lantas bagaimana Anda melihat bentuk kehadiran pemerintah, peran pemerintah, kontribusi pemerintah untuk bisa memberikan dukungan yang lebih kuat lagi sehingga tadi optimalisasi pangsa pasar Amerika Serikat dengan adanya penurunan tarif resiprokal, kemudian bagaimana meningkatkan ekspor kita ke negara-negara lain dengan adanya perjanjian BRICS, kemudian dengan Uni Eropa ini apa yang mungkin diharapkan lebih jauh lagi begitu Pak Yanes? Baik, tapi sebelum ke sana mungkin saya kasih baseline dulu ya. Oke. Sebenarnya 88% pasarnya ini dari kendaraan ini diarahkan ke pasar dalam negeri ya, Oke. mostly produk-produk Jepang. Dan kemudian kita kalau dilihat dari mobil dan sepeda motor ini ada sekitar 160 jutaan. Udah mau ngejar jumlah penduduk nih Pak Basuki. Ya. Nah, aftermarket ini industri komponen tetap lebih bisa dibilang lebih sehat lah dibandingkan dengan APM yang memproduksi kendaraan baru di tengah penurunan sales sekarang ini gitu. Dan kalau untuk masalah ekspor, kita bicara dulu mungkin di pasar dalam negeri ini kelihatannya juga dia mulai agak pening-pening sedikit ini karena sekarang impor yang terlalu cepat ya dari produk dari China dari Tiongkok ya, Oke. masuk partnya dengan harga yang sangat murah. Hmm. Nah, import ini tentunya perlu kalau untuk keberlangsungan dan pertumbuhan industri komponen dalam negeri yang notabene ini sangat mengandalkan padat karya ya untuk saat ini. Nah, ini perlu dukungan perlindungan dari pemerintah tentunya ya. Jadi agar tidak terlalu lepas gitu impor-impor terutama di era sekarang ini banjirnya produk-produk Tiongkok ini perlu dikontrol sambil menjaga agar jangan sampai industri-industri parts kita yang sekarang ini baru mulai berupaya untuk tumbuh pasca COVID kemarin ini Oke. berhadapan frontal dengan produk-produk China yang skala produksinya udah sangat-sangat kena efisien ya, paling efisien di dunia ini. Jadi jangan sampai kita terpukul di pasar kita sendiri, itu aja sih. Baik baik. Nah, Pak Rahmat, nah ini apa yang bisa kita lakukan begitu strategi tadi selain kita juga mengoptimalkan pasar luar negeri tapi domestik pun harus tetap kita jagain begitu nih Pak Rahmat.
Ya, benar. Jadi kalau kita lihat memang yang dikatakan Pak Yanus tadi benar. Jadi untuk kita namanya replacement part ya, Hmm, yang ada di aftermarket kita, ini memang akhir-akhir ini diserbu dari Tiongkok. Nah, oke. ya, jadi itu yang memang harus kita jagain. Yang notabene sebenarnya kita bisa, tapi karena persaingan harga segala macam, kan mereka skala ekonominya kan cukup bagus itu, sehingga mereka bisa lebih murah. Dan kita sudah bicara juga dengan pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian ya. Jadi ini gimana caranya menjaga pasar dalam negeri kita ini supaya kita nikmati sendiri, gitu kan ya. Jadi memang replacement part ini kebutuhannya besar, meskipun replacement part itu kebanyakan sifatnya yang fast moving ya, yang gampang ganti lah, gampang ganti. Tapi itu memang opportunity-nya gede, sehingga kita inilah coba melakukan semacam assessment ya, mana-mana aja yang impornya besar, paling enggak nanti dari pemerintah itu akan mengeluarkan semacam standar gitu ya, SNI. Jadi itu kan sebenarnya perlindungan juga ke konsumen. Bisa aja murah, tapi mungkin kualitasnya nggak jamin ke konsumen. Terutama untuk part-part yang sifatnya keamanan ya, keamanan seperti brake pad, dan itu kan sangat safety sekali. Jadi itu mungkin pemerintah akan coba cari cara lah, Oke. di samping untuk keperluan konsumen juga membatasi impor ini jangan sampai enak gitu aja gitu kan ya, sehingga Ya, opportunity ini industri kita jadi kehilangan opportunity, yang mana industri ini kan juga ini tenaga kerja juga kan gitu kan ya. betul. Nah itu sama juga dengan yang sekarang fenomena apa ya, kita itu kan ini di-challenge lah sama pemerintah itu untuk selalu TKDN, karena Iya. TKDN itu memang memberikan dampak yang positif terhadap industri dan tenaga kerja gitu kan. Nah itu. Oke. Iya, iya, iya. Nah, terakhir, Pak Rahmat, Anda melihat bagaimana optimisme Anda, kemudian proyeksi Anda juga akhirnya terkait dengan industri komponen otomotif dengan adanya tarif resiprokal yang sudah turun jadi 19%, kemudian upaya-upaya harus tetap dijaga begitu, mungkin safeguard yang juga dilakukan untuk industri otomotif nasional, Pak Rahmat. Ya, seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya kita ke Amerika masih optimis bisa compete lah gitu Oke. kan ya, bisa compete. Satu sisi kita memang nggak menampilkan, kita harus berusaha diversifikasi ke negara lain, seperti yang tadi di awal ya. Jadi kita sebenarnya ekspor komponen itu sudah lebih dari ke 100 negara. Oke. Cuman kan ya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kita coba sekarang ini yang pasar-pasar besarnya lah. Jadi pasar-pasar besarnya itu, gitu kan. Baik, Kalau baik. ke China memang kita agak sulit, gitu kan ya. Itu mungkin karena kompetisi harganya yang sangat sulit. Jadi kita ini sekarang mengarah lebih. Nah, kebetulan Eropa kita ada masih sedikit. Nah, nanti mungkin dengan tarif yang lebih kompetitif gitu kan, kita bisa berbanyak. Terus juga negara-negara Amerika Latin ya. Amerika Latin itu gede juga, kayak Meksiko, terus Brasil. Nah, itu Baik. coba kita Iya, jajaki iya. untuk penetrasi ke arah itu ya kan. Baik, berarti memang masih banyak peluang yang mungkin masih bisa disasar begitu ya untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor sambil kita bisa mengoptimalkan pangsa pasar Amerika Serikat yang terbesar kedua juga nih sebenarnya untuk industri komponen otomotif Indonesia. Baik, Pak Rahmat, Pak Yanes, terima kasih banyak atas informasi, update dan insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Yanes, Pak Rahmat Basuki. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih, sampai jumpa Terima lagi. kasih.